Di sekolah lu dulu ada nggak sih geng-gengan? Geng populer, geng anak pinter, geng anak gamer, sampai geng yang cuma nongkrong di kantin nungguin bel pulang. Nah, pernah nggak lo kepikiran? Kenapa ya? Geng-geng ini tuh selalu ada di setiap sekolah. Apakah cuma buat gaya-gayaan doang? Atau ada alasan yang lebih dalam? Yuk, duduk santai di meja belakang. Pertama-tama nih, kita harus ngerti dulu kalau manusia tuh makhluk sosial, guys. Dari zaman nenek moyang kita, manusia ini udah hidup berkelompok buat bertahan hidup, kayak berburu bareng dan ngelindungin diri dari predator. Nah, insting ini terbawa sampai sekarang, termasuk di sekolah. Di sekolah, kita secara nggak sadar bakal nyari orang-orang yang klik sama kita. Misalnya, lo suka K-pop, ya lo deketnya sama anak-anak yang juga suka K-pop. Atau lo suka nge-game, ya lo nongkrongnya pasti sama gamers dan sering ngebahas game. Ini tuh semacam mekanisme, biar kita nih ngerasa aman dan diterima. Kalau lo sendirian di lingkungan baru, pasti rasanya tuh awkward banget kan? Nah, itu dia alasan kenapa geng ini muncul, biar lo nggak ada yang ngerasa sendiri. Tapi, geng-gengan di sekolah tuh nggak cuma buat nyari temen aja. Lingkungan sekolah sendiri tuh bikin struktur sosial yang secara nggak langsung ini mempengaruhi. Misalnya, ada kelompok anak-anak populer yang biasanya cakep atau jago di ekskul. Terus ada anak-anak pinter yang selalu dapat ranking. Dan ada juga anak-anak rebel yang sering dipanggil ke ruangan BK. Hierarki kayak gini tuh bikin kita secara natural ngerasa gue cocoknya di mana ya? Akhirnya terbentuklah geng-geng kecil sesuai minat atau status sosial. Selain itu, ada faktor zona nyaman. Lu percaya nggak? Tempat tuh bisa menjadi faktor juga loh. Sekolah yang luas dengan banyak zona-zona, kayak lapangan, atau kantin belakang, atau pojokan kelas sering banget jadi tempat nongkrong favorit. Misalnya, kalau lu lebih sering ke kantin dibanding ke lapangan, kemungkinan tuh lu bakal sering nongkrong sama orang yang sering ke kantin juga. Bener nggak? Nah, zona-zona ini secara nggak langsung ngebagi kelompok siswa berdasarkan tempat yang mereka suka nongkrong. Akhirnya, kebiasaan ini menciptakan geng-geng kecil. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Artinya, sejak lahir, kita udah punya kebutuhan buat hidup bareng orang lain. Kecenderungan ini diperjelas lewat beberapa teori sosiologi. Pertama, ada teori interaksi sosial. Menurut George Herbert Mead, ini manusia belajar berkelompok lewat proses interaksi, kayak meniru perilaku orang lain, atau membentuk identitas diri dalam lingkungan sosial. Jadi, geng itu semacam proses belajar buat memahami siapa kita di tengah kelompok. Terus ada juga teori fungsionalisme dari Emil Durkheim. Menurut beliau, kelompok atau geng itu punya fungsi tertentu, misalnya memberikan rasa aman atau solidaritas di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, geng muncul karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Contohnya lu kayak pengen ambis belajar lah, lu pasti tuh ngumpulnya ya sama orang-orang pinter, sama orang-orang yang ambis juga, biar kebutuhan lu tercapai. Nah, itu cuma dari beberapa teori aja ya. Dan intinya adalah manusia ini selalu mencari kelompok buat memenuhi kebutuhan sosialnya. Tapi balik lagi, apakah kelompok itu memberikan pengaruh positif atau negatif? Tergantung dari nilai-nilai yang mereka pegang. Tapi nih ya, geng di sekolah itu ada dua sisi guys, positif sama negatif. Dari sisi positif, geng ini bisa bikin lo saling support. Contoh, geng belajar yang bantu lo ngerti matematika, atau geng ekskul yang bikin lo makin jago main basket atau main bola. Selain itu, lo bisa ngerasa punya rumah di sekolah. Tapi, sisi negatifnya juga nggak bisa diabaikan. Kadang geng yang terlalu eksklusif bikin orang lain nih ngerasa dikucilkan. Belum lagi geng yang malah nyuruh anggotanya buat ngelakuin hal negatif, kayak bullying atau tawuran. Kayaknya banyak tuh ya di sekolah, pasti lo tahu sendiri lah. Jadi, penting banget ya buat kita nih ngejaga biar geng lu tuh nggak jadi toxic. Fun fact nih ya, geng-gengan itu tuh nggak cuma ada di sekolah, tapi juga di dunia kerja, di kampus, atau bahkan di komplek atau gang rumah lu. Ini tuh cerminan sifat alami manusia yang selalu pengen punya grup buat merasa diterima. Jadi kalau lu ngerasa dulu yang geng di sekolah tuh annoying, well, selamat, geng itu bakal terus ada di fase hidup lo berikutnya. Nah, gimana menurut lo? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hal ini? Kalau lo punya cerita tentang geng di sekolah lo bisa share aja di komen. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ke meja belakang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.